我看了有没有打疫苗？出来之后，全台各地在明天路上呢，先来看到是20号台风。Telek saja itu nggak mau kita injak kalau kita susah. Man mah. Ala. Bayi mangan kerupuk. 先来看到是20号台风雷伊，今天下午已经减弱变成一个轻度台风，未来整个台风残留水汽呢，影响台湾最明显的一天。所以明天来看呢，这些水汽呢，整个移过来之后，全台各地在明天都会有降雨出现哦。太快！哎，这两天，这个地方好像有几间呢？这个地方没有了，没有，没有了。没有了。嗯，我这个没有啊。没有了。我看了有没有打疫苗？阿公打我，我也打阿公。你也打我？嗯，对。戴口罩。嗯。睡觉为什么戴帽子呢？现在怕冷了。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Dian di Taiwan. Aduh, ya ampun, kakiku masih linu gara-gara kepleset kemarin, teman-teman. Duh, apalagi kalau pas sholat dibuat itu duduk di antara dua sujud itu, setengah mati rasanya. Aduh. Ini saya jalannya rada sedikit pincang gitu karena linu. Kemarin kan ketekuk toh kakinya itu. Kalau kalian pengen tahu gimana aku jatuhnya, tonton video sebelumnya. Terus dengkulku sini juga memar. Cek ngepas nih duduk. Ini yang tidak aku sukai dari musim dingin itu apa? Ini sekitar hidung sini itu kering, sini kering, terus mengelupas gitu loh teman-teman. Jadi kalau malam sebelum tidur itu kalau enggak tak olesin Vaseline, itu paginya pasti perih. Soalnya kan mengelupas gitu toh. Kalau musim dingin memang seperti itu, selalu kering. Wajah kering, kulit kering, telapak tangan, telapak kaki kering. Hatiku kering, dompetku juga kering. Untung ada Simbah yang selalu sedia menyangoni. Oh ya temen aku mau cerita ya. Sekarang baru aja dapat kabar duka dari temen sesama PMI di Taiwan. Jadi ada yang meninggal dunia, yang satu karena kebakaran. Jadi rumahnya majikannya itu mengalami konsleting listrik, kemudian terbakar. Mungkin karena nggak bisa lari atau sudah terkepung api ya. Jadi yang meninggal itu majikan perempuan sama si mbaknya. Ini kurang jelas sih asalnya dari mana. Dari berita yang tak baca itu dari Malang, tapi ada yang nyebutin juga dari Tulungagung. Yang ya pokoknya kurang jelas. Yang tepatnya yang mana itu saya kurang begitu paham. Terus ada lagi teman PMI juga yang
kerja di rumah sakit, kerjanya di rumah sakit dekat tempat saya sini. Beliau mengalami sakit, kemudian juga meninggal dunia. Terus yang lebih mengenaskan lagi itu waktu kan karena resmi, jadi resmi apa swasta ya, saya kurang paham. Pokoknya intinya itu waktu jenazahnya mau dikirim pulang ke Indonesia itu keluarganya itu ada yang ngomong seperti ini, kalau dikubur di situ saja bagaimana, nggak usah dikirim ke Indonesia gitu loh. Maksudnya itu mayatnya itu dikuburin di sini di Taiwan, keluarganya itu minta seperti itu, mayatnya dikuburin di Taiwan, nggak usah dibawa pulang ke Indonesia kayak gitu. Intinya mereka mungkin nggak mau repot ya. Ya Allah, nelongso teman-teman saya baca berita kayak gitu. Wis teko mayit, wis karek mayite lo gak gelem nampa, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi si mbaknya ini menurut cerita teman-temannya itu sakit, saya kurang tahu sakitnya apa. Jadi waktu masih sehat, beliau masih sehat, masih kerja itu kayak uangnya itu semua dikirimkan pulang ke Indonesia untuk keluarganya gitu. Sampai untuk makan saja itu beliau kayak ngirit banget saking uangnya itu biar cukup untuk keluarganya. Jadi uangnya itu, gajinya itu semuanya dikirimkan untuk keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri aja dia pelit. Karena apa saya bilang pelit? Karena makannya aja ngirit. Tapi setelah beliau sakit dan sampai meninggal, keluarganya itu bilangnya kayak gitu. Sampai semuanya kalau seperti itu ngenes nggak? Sedih nggak? Nelongso nggak? Sudah tinggal nama loh, nggak mau nerima. Padahal uangnya itu pas waktu beliau sehat itu uangnya itu datang sini datang uang datang. Begitu orangnya udah nggak ada, nggak mau nerima, suruh makamin di Taiwan. Padahal makam pemakaman di Taiwan itu mehong guys, tanah itu mahal di sini orang sini aja dikremasi karena memang mahal. Tanah di Taiwan itu nggak seperti di Indonesia tinggal dikubur gitu aja, enak temen re. Ya Allah, kejame. Padahal tinggal nama kayak gitu, kebangetan. Jadi memang beneran ada ya keluarga yang nggak baik, orang tua yang nggak baik terhadap anaknya itu ada. Jadi jangan kalau kita punya keluarga yang baik, punya orang tua yang baik, terus jangan menganggap semua orang tua di dunia ini baik, jangan menganggap semua keluarga yang ada di dunia itu baik. Ada keluarga yang toksik, ada yang keluarga yang jahat, itu ada. Jadi teman-teman kalau seumpamanya masih sehat, masih kerja di sini, masih diberi kesehatan, janganlah pelit terhadap diri sendiri, hemat, tapi ya jangan lupakan kesehatan, karena kita di sini itu yang dijual tenaga, jadi harus benar-benar diperhatikan kondisi fisiknya, karena yang tahu itu tetap diri kita sendiri ya toh. Dan yang harus diingat dan digarisbawahi, memberi ke keluarga itu secukupnya saja, seperlunya saja, nggak usah diujo, nggak usah sepiro-piro dikirim nih, sepiro-piro diwehni. Kalau nurutin nggak cukup, itu walaupun gajimu 1 bulan 1 M sekalipun nggak akan pernah cukup, karena memang sifatnya manusia itu tidak pernah cukup. Jadi ya seperlunya saja. Wis cukup gak cukup ya wis kuwi dicukup no, ngelingi sebelum kita kerja ke luar negeri kayak mana kondisi di rumah. Ya katakanlah seumpamanya dijatah 1 bulan 1 juta atau 2 juta kayak gitu, ya cukup ra cukup ya cukup no. Kalau nggak cukup ya wis embuh piye carane yang di rumah. Jadi kita juga harus nabung untuk diri kita sendiri, untuk ketika kita sudah pulang ke Indonesia. Jadi kita harus benar-benar ya teman-teman, kita harus mempersiapkan diri kita, karena kita nggak selamanya akan di luar negeri toh ya. Kita kan nggak bisa selamanya babu, karena tenaga itu ada batasnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri ketika kita sudah pulang ke Indonesia, itu kita harus benar-benar punya simpanan, harus punya usaha, harus punya katakanlah sing tinggi cadangan buat makan sehari-hari. Itu kalau kita semuanya dikirim-kirim norek yo rambage wayah tebo lorone keluargane moh nyingkreh kabeh, tapi wayah tebo ada uangnya semua datang. Iki wis sering terjadi, itu tidak sekali 2 kali, sering terjadi. Banyak teman-teman TKW ya, mohon maaf saya ini tidak melarang teman-teman untuk membiayai keluarganya, membiayai adik-adiknya ya. Kebanyakan itu biasanya
anak pertama yang pergi ke luar negeri, terus kemudian membiayai adik-adiknya untuk sekolah, untuk kuliah tinggi-tinggi, setelah mereka semua jadi orang, dan si anak pertama ini pulang, kan uangnya buat biayain pendidikan adik-adiknya itu ya, jadi dia tidak punya simpanan apa-apa. Begitu adiknya sudah jadi orang, itu nggak peduli sama kakaknya ini, nggak peduli. Bahkan sama ketika kakaknya ini berumah tangga kemudian punya anak, nggak peduli sama ponakannya. Itu sering terjadi dan banyak terjadi di sekitar kita, teman-teman. Jadi ya sing panggah dipenak nih ya itu. Jadi kita itu biayai adik boleh, tapi jangan lupa kita juga punya masa depan kayak gitu, teman-teman. Jadi kita harus punya simpanan. Sering terjadi, teman-teman, sering terjadi seperti itu. Jadi ya harus hati-hati. Kita itu belajar tidak hanya dari pengalaman diri kita sendiri ya, belajar juga dari pengalaman orang lain. Jadi harus benar-benar hati-hati, tapi ya jangan melecing-melecing banget, juga jangan pelit-pelit banget. Sedekah yang paling utama itu yang ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kerabat kayak gitu. Tapi yo ojo loman-loman banget, sewajarnya saja. Semuanya yang berlebihan itu tidak baik. Terlalu berlebihan memberi yo tidak baik, terlalu berlebihan hemat jadinya pelit juga tidak baik. Ya sewajarnya saja lah, sewajarnya saja. Jangan lupa untuk menabung untuk diri kita sendiri gitu, karena kita juga punya masa depan, nantinya kita juga punya anak, nantinya kita juga punya keluarga. Jadi benar-benar harus dipersiapkan matang-matang, karena kalau susah, jangankan kok keluarga, jangankan kok teman, jangankan kok siapa, wong setan wae wegahnya dek telek saja itu nggak mau kita injak kalau kita susah, katakanlah kasarnya seperti itu. Jadi ya wis kudu diingati-ingati tenan lah, teman-teman. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Wes aku ngoceh ngono wae ya, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Jangan bosan-bosan ya sama saya. Kalau kalian bosan saya nangis. Ini simbahnya tuh tidur tadi habis kerupuk sak bunderan gede, teman-teman. Kayak gini. Jadi ini kan isinya 2 kerupuknya, tak jepitin. Jadi ini kan kerupuknya isinya 2. Yang satu tuh dihabiskan Simbah. Kata gayel-gayel gitu kan, giginya gigi palsu toh. Kayak kerupuknya kan ya rada atos gitu. Ya enggak atos sih kalau bagi kita, tapi kan baginya Simbah atos. Katanya Simbah gini, enak banget, tapi saya nggak bisa makan. Simbahnya itu ketagihan. Jadi setiap kali saya beli kerupuk ini, beliau itu selalu tak cuili dikit gitu, teman-teman, biar dimakan. Nggak tahu-taunya sudah habis sak goter. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Jangan bosan-bosan ya sama saya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan, amin, dan selalu dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa menabung, jangan lupa sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.